Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-73 serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Ibu sekalian, pada sesi ke-72 dan beberapa sesi sebelumnya, saya menyampaikan pemikiran yang ditutup dengan kalimat bahwa pembangunan perkebunan, khususnya kelapa sawit, pada abad ke-21 ini harus mengandung karakter smart and inclusive. Mengapa demikian? Terus terang saja, yang harus menjadi pemikiran kita semua, walaupun sekarang dunia perkelapa sawitan Indonesia tersenyum akibat dari harga pasar dunia yang membaik, tapi ini perlu kita sikapi secara hati-hati. Mengapa harus hati-hati? Karena tren yang ada menunjukkan kalau kita gunakan data 1850, 1900 sampai sekarang, harga minyak sawit di pasar dunia itu relatif trennya menurun. Oleh karena itu, kejadian sekarang perlu kita pandang sebagai suatu kejadian yang sifatnya tidak sistematis. Hanya kejadian tertentu saja. Itulah kalau kita menggunakan data serial jangka panjang. Yang sistematis adalah kecenderungan harga real yang terus menurun. Yang sistematis lain apa? Kecenderungan Consumer Price Index yang meningkat. Dengan demikian, margin antara retail ke konsumen dengan Producer Price Index melebar. Artinya, lembaga bisnis yang ada di antara retail dan petani, inilah yang paling diuntungkan oleh perkembangan ini. Untuk mengatasi ini, maka kita harus bisa dan kuat menciptakan suatu sistem baru yang sifatnya inklusif dan yang sifatnya smart. Sawit sebagai instrumen untuk mensejahterakan kita. Ekspor itu adalah instrumen untuk kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan masyarakat atau rakyat Indonesia pada umumnya dan kesejahteraan para petani kelapa sawit. Kesejahteraan para pengusaha kelapa sawit, katakanlah. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, aspek harga, tren harga ini harus menjadi perhatian kita semua, apalagi kita menyaksikan juga forecast harga komoditas pertanian sampai tahun 2030 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menunjukkan paling tidak kalau tidak menurun dia konstan. Disinilah masalah yang harus kita tangani bersama agar andaikan harga turun, katakanlah, petani tetap mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik supaya akibat dikembangkannya sistem perkebunan yang memenuhi karakter cerdas dan inklusif tadi. Kalau kita ambil model, ya, model mana kira-kira yang bisa memenuhi kriteria tersebut? Kalau saya ambil model negara maju, maka penyelamatan ada di pemerintah.
Melalui apa? Penyelamatan ada di pemerintah untuk petani ini melalui transfer payment. Kenapa bisa demikian? Karena ada surplus dari industri. Ditambah lagi ada yang sifatnya langsung kepada petani yang disebut check off atau potongan ekspor kurang lebih 2,5% masuk menjadi dana promosi, pengembangan sumber daya, dan R&D untuk petani melalui asosiasi petani, misalnya asosiasi petani jagung. Nah, sekarang andaikan pemerintah tidak melakukan seperti yang dilakukan di negara maju, apa yang bisa kita kerjakan? Disinilah kita harus pikirkan bersama apa yang harus kita inovasikan supaya tren harga yang menurun ini tidak mematikan kita. Pasar dalam negeri menjadi kunci. Oleh karena itu, di negara maju yang namanya pertanian, ekspor komoditas pertanian selalu bersifat residual surplus. Residualnya yang diekspor. Di kita sering menjadi ekspor komoditas menjadi tujuan utama, bukan residualnya. Nah, apabila kita gunakan framework berpikir ini, maka pengembangan pasar domestik menjadi demikian penting untuk menjadi gardan kedua atau double gardan dalam penyelamatan pendapatan dari kemungkinan harga pasar dunia yang menurun terus harus diimbangi oleh peningkatan pendapatan dari sumber lain. Apa yang bisa kita simpulkan pada sesi ini? Yang perlu kita simpulkan adalah walaupun harga komoditas atau harga minyak sawit sekarang sedang naik, kita harus gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk membangun sistem yang bisa menyelamatkan ekonomi perkelapa sawitan, terutama petani kelapa sawit, dari kemungkinan harga akan turun pada waktu yang akan datang. Sehingga apabila terjadi harga turun pada waktu yang akan datang, kita sudah siap dengan instrumen baru. Misalnya, industri pengolahan minyak sawit, industri-industri lainnya yang bisa menurunkan atau mengatasi dari adanya penurunan harga minyak sawit ini. Biofuel, katakanlah, itu sebagai salah satu opsi. Tetapi opsi-opsi lainnya perlu kita pikirkan lebih jauh lagi. Demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya.